Ki Lurah Kudadu makin sibuk. Dengan segera diperintahkan kepada para Magersari dan tetangga untuk membantu menyiapkan hidangan untuk para tamunya. Karena keadaan dirasa cukup aman, Gajah Mada tidak keberatan ketika Ki Lurah Kudadu menceritakan kepada para tetangga dan segenap rakyatnya yang datang membantu bahwa tamu-tamu yang datang itu merupakan tamu-tamu terhormat. Mereka adalah para prajurit Majapahit dari pasukan khusus yang bukan sembarang prajurit. Mereka adalah Bayangkara. Tulus dan sangat senang warga kelurahan itu membantu menyambut, mengingat beberapa tahun sebelumnya pasukan Bayangkara pernah datang pula untuk mengirimkan bahan makanan dalam upaya mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh paceklik berkepanjangan. Namun para Bayangkara penasaran dan lebih-lebih telik sandi yang masih berada dalam tubuh pasukan khusus yang menjadi kebanggaan Majapahit itu. Di mana Jayanegara? Pikir telik sandi itu. Adalah Pradabasu yang tidak bisa menahan kegelisahan hatinya. Dengan suara agak tertahan, Pradabasu berbisik ke telinga Bekel Gajah Mada. "Aku ingin bicara empat mata," ucap Pradabasu. Bekel Gajah Mada segera mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Bayangkara Pradabasu merupakan masalah yang sangat penting. Bekel Gajah Mada membawa Pradabasu agak menjauh dari gelak tawa anak buahnya yang bercanda dan melayani berbicara para penduduk warga Kelurahan Kudadu. "Ada apa?" tanya Gajah Mada. Serasa amat sesak Bayangkara Pradabasu. "Kakang Bekel percaya Bayangkara telah bersih dari pengkhianat itu?" Wajah Gajah Mada membeku dalam memandang wajah Pradabasu. "Bagaimana menurutmu?" balas Gajah Mada. "Tuduhan terhadap Bayangkara Mahesa Kingkin merupakan kesalahan, kekeliruan mengerikan. Mahesa Kingkin hanya korban fitnah belaka. Mata-mata Rakuti itu telah memasukkan remang jagung, pakan merpati kebuntalan milik Mahesa Kingkin. Mahesa Kingkin bukan pelakunya, karena kebetulan tak sekejap pun aku terpisah darinya. Aku tentu tahu jika ia melepas burung merpati itu." Hening sejenak kemudian menggeretai. Wajah Bekel Gajah Mada kehilangan rona ceria. Bekel Gajah Mada yang merasa mengenal Mahesa Kingkin sependapat dengan Pradabasu. Mahesa Kingkin memang tak mungkin melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Gajah Mada memutar otak. "Apa yang aku lakukan seandainya aku adalah mata-mata itu?" kata Bekel Gajah Mada dalam hati. "Manakala pilihan lain tak ada, aku akan meloncat dan menyandra Tuanku Jayanegara dan memaksanya membawa ke Majapahit dengan berkuda. Aku aman menyandra jika aku mata-mata itu. Itulah apa yang akan kulakukan. Menyandra, meringkus Sri Jayanegara dan melekatkan sebuah pisau ke lehernya, menyebabkan semua tidak berkutik. Bahkan aku pun akan mati kutu, tak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang akan dilakukan telik sandi itu, manakala tidak ada pilihan lain." Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya ke wajah Bayangkara Pradabasu. "Tuanku Jayanegara harus ditempatkan sebagai umpan. Barulah mata-mata keparat itu akan muncul ke permukaan," ucap Gajah Mada. Pradabasu terkejut. "Apa yang akan Kakang Bekel lakukan?"
untuk memancing telik sandi itu agar menampakkan jati dirinya. Aku harus menjadikan Sri Baginda sebagai umpan. Ulang bekel Gajah Mada. Terlalu berbahaya. Sebaliknya, harus digunakan cara lain. Gajah Mada benar-benar membeku dengan rahang terasa kaku. Gajah Mada tentu tidak akan lupa. Awal dari diketahuinya telik sandi itu adalah sejak pertemuannya dengan orang tidak dikenal. Orang yang menyelubungi wajahnya dengan secarik kain. Orang itu menggunakan julukan Bagaskara Manjer Kawuryan yang berarti matahari terang benderang. Sebuah nama yang digunakan juga sebagai kata sandi. Gajah Mada mencoba mengenang pertemuannya dengan orang itu dan memilah-milahnya. Barangkali ada bagian yang terlewatkan. Setelah beberapa jenak, mendadak raut wajah bekel Gajah Mada itu berubah. Pimpinan pasukan Bayangkara itu merasa menemukan bagian sangat penting dari apa yang pernah diucapkan Bagaskara Manjer Kawuryan itu. Malam ini kita akan melakukan dengan Sri Baginda sebagai umpan. Orang yang kita curigai itu akan muncul ke permukaan. Pradabasu memandang Gajah Mada dengan bersungguh-sungguh. Untuk selanjutnya, dua orang itu bercakap-cakap sambil berbisik. Meski ada beberapa orang Bayangkara berada pada jarak cukup dekat, tak seorang pun bisa menerka permasalahan apa yang dibicarakan Gajah Mada dan Pradabasu. Gajah Mada yang semula melarang Lurah Kudadu menggelar hiburan cokean berubah pikiran dan malah menyetujuinya. Cokean adalah sejenis hiburan tembang dan joget dengan beberapa penari wanita. Senja itu, beberapa orang telah ditugasi mengundang paguyuban cokean yang ada di kelurahan itu. Beberapa orang yang lain sibuk meraut beberapa batang bambu untuk dijadikan oncor dengan bahan bakar minyak bumi yang diambil dari sebuah sumur tidak jauh dari pedukuhan Cepu. Rangkaian dinding depan pendopo rumah Kilurah dicopot untuk memberi ruang yang lebih lebar. Di dapur, beberapa magersari perempuan dan beberapa tetangga sibuk memasak untuk makan malam. Orang-orang Kudadu benar-benar orang yang tahu balas budi. Mereka tidak lupa beberapa tahun sebelumnya pernah tertolong oleh kiriman bahan makanan dari ibu kota Majapahit. Apabila pertolongan itu tidak ada, maka akan banyak korban meninggal karena kelaparan. Kini, setelah sekian tahun lewat, orang-orang Majapahit itu datang mengunjungi mereka. Itu sebabnya kehadiran tamu-tamu itu diterima dengan penuh semangat sebagai tamu-tamu yang sangat terhormat. Mereka yang memiliki ayam membawa ayam ke rumah Kilurah Kudadu. Ada pula yang menurunkan beberapa janjang kelapa muda. Bahkan ada yang menggiring seekor kambing. Seorang penduduk yang kebetulan memiliki nangka matang dan berukuran lumayan besar membawa nangka itu ke pendopo dan santap beramai-ramai oleh para prajurit. Pemilik nangka itu senang setengah mati. Bagai orang kelaparan, Bayangkara menyantap habis rujak degan yang dihidangkan. Namun, sejauh itu masih sangat terbatas yang mengetahui untuk keperluan apa prajurit Majapahit itu datang ke Kudadu. Tak seorang pun penduduk Kudadu yang menyangka di kelurahan mereka bahkan hadir Sri Jayanegara. Namun, di mana Jayanegara berada dan bersembunyi, hanya bekel Gajah Mada dan Kilurah Kudadu yang mengetahui. Para Bayangkara yang menyusul sebenarnya juga dibuat penasaran. Lebih-lebih lagi telik sandi mata-mata Rakuti sibuk menebak di mana Jayanegara beristirahat.
Bekel Gajah Mada banyak akal. Tak mungkin raja yang terjungkal dari singgasana itu bersembunyi di rumah ini. Pasti di rumah salah seorang penduduk. Bisa jadi di tempat yang tidak terduga. Bahkan misalnya disembunyikan di lumbung padi dan di uruk serpihan dami. Malam menukik dan terasa agak gerah itu dipecahkan oleh suara mengalun dari seperangkat gamelan. Suara pesinden yang mendayu-dayu sejenak mengiring Bhayangkara melupakan rangkaian kejadian yang melelahkan dan menyita perhatian mereka. Tanpa canggung, Gagak Bongol mengawali turun menari setelah Bekel Gajah Mada menolak tawaran selendang. Tepuk tangan, tempik sorak gemuruh dari para Bhayangkara, juga para penduduk yang hadir, manakala Bhayangkara Bongol menari dengan sangat luwes dan terampil. Gagak Bongol yang tangkas terengginas di medan pertempuran yang ganas, macam apapun, ternyata bisa terampil pula saat menari. Penari peguyupan, cokean itu benar-benar memiliki suara yang lembut. Apalagi usianya masih muda dan belum bersuami. Beberapa pemuda yang menonton bersiul-siul untuknya. Gamelan yang bukanlah jenis gamelan yang bagus. Sebagian di antaranya bahkan terbuat dari bilah-bilah bambu. Tetapi nada yang muncul sangat indah dan memaksa siapapun yang mendengarkan lenggut-lenggut mengikuti irama. Jika ada yang tidak terpengaruh oleh suara mengalun indah itu, adalah seekor tokek yang amat mengganggu. Tokek besar itu merayap di dinding. Gerakannya tidak pernah lepas dari perhatian Bhayangkara Pradabasu. Tiba-tiba Pradabasu masuk ke arena dan mencabut senjatanya. Apa yang diperbuat mengagetkan siapapun. Bahkan penabuh gamelan sederhana menghentikan alunan musiknya. Demikian juga dengan penari tayub dan gerakan lenggut-lenggut Gagak Bongol yang untuk beberapa saat melupakan keletihan yang luar biasa ikut terhenti. Semua perhatian diarahkan kepada Pradabasu yang di tangan kanan dan kirinya memegang pisau belati. Pradabasu memutar pandangan menyapu siapapun. Pandangan mata kecewanya terarah kepada Gagak Bongol yang balas memandangnya pula. Pradabasu menyusur wajah Bhayangkara yang lain. Ketika memejamkan mata sejenak, bayangan Gagak Bongol berubah menjadi Mahisa Kingkin yang menari dengan pedangnya. Lengkap dengan Bongol menebas kepala sahabatnya itu dari arah belakang. Beban berat itu mendorong Pradabasu berteriak keras bersamaan dengan tangannya yang mengayun deras. Pisau di tangannya lepas dan melesat menghajar tokek yang melekat di dinding. Pradabasu memandang sekilas hasil perbuatannya, lalu berjalan berbalik ke tempat duduknya. Suaranya mengganggu gamelan. Ucap Pradabasu pendek. Hening itu masih mengalir beberapa saat untuk kemudian disusul oleh tepuk tangan gemuruh berasal dari para penduduk warga Kelurahan Kudadu yang merasa sangat takjub pada kemampuan itu. Tentu bukan pekerjaan mudah mengayunkan pisau langsung mengenai sasaran. Perbuatan Pradabasu itu bagi Bhayangkara yang lain bukan hal luar biasa. Mereka sudah sering melihat Pradabasu melakukannya. Dalam hal mengayunkan pisau ke arah bidik tepat, bukan hal aneh karena para Bhayangkara semua bisa melakukan. Namun wajah Pradabasu yang sangat keruh yang menarik perhatian para Bhayangkara yang lain. Pradabasu terpukul sekali oleh perbuatan Mahisa Kingkin yang ternyata mengkhianati Bhayangkara. Atau boleh jadi Pradabasu kecewa pada Gagak Bongol yang menjatuhkan hukuman sangat kejam kepada Mahisa Kingkin. Perasaan kecewa itu yang secara lugas terbaca
dari tatapan matanya. Satu tembang lewat, penari cokean itu kembali menawarkan selendang yang dengan amat yakin diterima oleh Pradabasu. Entah oleh alasan apa, tak sebagaimana kepada Gagak Bongol, penari itu sekaligus memasangkan selendang yang diserahkannya ke leher Pradabasu. Penari cokean yang cantik itu bahkan menempatkan diri pada jarak yang amat dekat, nyaris sepelukan lengan. Penonton seketika meledak. Siulan terdengar di sana-sini. Para pemuda kelurahan Kudadu tertawa ketika melihat Pradabasu merah padam. "Ingin tembang apa, Kang Mas?" tanya penari cokean berusia muda itu. "Terserah," jawab Pradabasu. Gamelan mengalun lembut sebagai isyarat Pradabasu menggerakkan tangannya seiring penari cokean yang siap melayani bagaimanapun ia menari, meliukkan lengan dan melempar gerakan kaki. Pradabasu menyempatkan melirik bekel Gajah Mada dan tersenyum. Senyuman itu dibalas oleh bekel Gajah Mada melalui jempol tangannya. Tak seorang pun menyadari itulah awal permainan bekel Gajah Mada dan Pradabasu dalam upaya menjebak mata-mata Rakuti agar muncul ke permukaan. Satu tembang nyaris berakhir. Kemampuan Pradabasu dalam olah tari membuat iri para bayangkara yang lain yang tidak punya kemampuan melakukan itu. Gajah Pradamba segera bangkit dan memberi isyarat sebagai penari berikutnya. Akan tetapi, bekel Gajah Mada yang berdiri menyebabkan bayangkara Gajah Pradamba yang juga bernama Gajah Enggon itu membatalkan niatnya. Manakala Gajah Mada mengangkat tangannya, semua pembicaraan langsung sirep. Sejenak setelah itu, sebuah pintu yang merupakan pintu kamar rumah Ki Lurah Kudadu yang langsung berhadapan dengan pendopo terbuka. Telik Sandi Rakuti harus menata degup jantungnya melihat siapa orang yang keluar dari bilik itu. "Jayanegara," desis Telik Sandi itu. Penampilan Sri Jayanegara tak ubahnya dengan penampilan siapapun. Sri Jayanegara mengenakan ikat kepala kain wulung berwarna gelap dan pakaian sederhana pemberian Lurah Kudadu. "Sanak kadang warga Kudadu," bekel Gajah Mada mengawali ucapannya. "Izinkan saya memperkenalkan orang yang berada di sebelah saya ini. Sekaligus inilah saatnya saya menjelaskan kepada segenap sanak kadang mengapa hari ini kami segenap pasukan Bayangkara berada di tempat ini." Angin semilir sedikit dingin menyapa hening pendopo itu. Rasa ingin tahu segenap warga Kudadu membuat keadaan menjadi amat senyap. Tak seorang pun berbicara, bahkan agar penjelasan yang diberikan bekel Gajah Mada itu bisa tertangkap dengan jelas dan tak sepatah kata pun tercecer. Sebagian dari warga Kudadu itu menahan napas. Mereka merasa sangat heran karena demikian hormatnya Lurah Kudadu pada orang yang baru keluar dari bilik itu. Terukur dari bagaimana lurah itu menyempatkan menyembah dan tangannya yang ngapurancang. "Orang yang berada di sebelah saya ini adalah Tuanku Baginda Sri Jayanegara." Serasa ada gempa bumi di pendopo itu, juga serasa pendopo itu bergoyang. Tanah-tanah tempat mereka berpijak retak-retak. Gaung muncul dari tiang soko yang bergetar. Sebagian penduduk menggerombol dan ada juga yang berdiri mengubah sikap. Yang berdiri ikut-ikutan duduk dan melekatkan telapak tangan untuk kemudian digerakkan menuju hidung. "Kami semua datang ke Kelurahan Kudadu untuk mencari perlindungan. Karena saat ini ibu kota Majapahit tidak aman.
dijarah oleh pemberontak sekelompok orang yang tidak tahu diri di bawah pimpinan Rakuti. Istana jatuh dan terpaksa Bayangkara menyelamatkan tuanku hingga jauh ke tempat ini. Segenap sanak kadang, apakah ada yang keberatan dengan tuanku Baginda meminta perlindungan di sini? Para penduduk warga Kudadu yang berkumpul di pendopo itu saling pandang antara satu dengan yang lain untuk kemudian secara serentak menjawab pertanyaan itu. Tidak! Wajah-wajah di pendopo itu masih menegang, masih dihiasi jejak kaget yang terbaca jelas di raut muka. Beberapa di antaranya bahkan saling menggeremang berbicara dengan orang di sebelahnya. Setelah menempuh perjalanan jauh yang melelahkan, Baginda Jayanegara agak kurang enak badan dan mengalami keletihan yang luar biasa. Itu sebabnya beliau akan melanjutkan beristirahat. Sri Baginda benar-benar merasa suka dengan penyambutan dan hiburan ini. Tetapi dengan didahului permintaan maaf, beliau tidak bisa menemani kita. Tuanku Baginda akan melanjutkan beristirahat. Lambaian tangan Jayanegara disambut dengan tepuk tangan gemuruh. Dengan ditemani Gajah Mada, Jayanegara kembali masuk ke dalam biliknya. Masih hening suasana pendopo itu bagai baru saja ada serombongan dedemit lewat yang mencuri perhatian. Semua riuh dengan kekagetan masing-masing, sebagaimana pula amat riuh isi hati Bayangkara Telik Sandi Rakuti yang telah mengetahui di mana Jayanegara beristirahat. Pradabasu segera mengangkat tangannya meminta perhatian. Ada yang ingin penjelasan lebih rinci? Tanya Pradabasu. Ya, semua menjawab serentak. Baiklah, jawab Pradabasu yang kini menguasai pentas. Mewakili tuanku Sri Baginda, aku akan menjawab sebuah pertanyaan. Namun ada syaratnya. Di antara penduduk warga Kelurahan Kudadu saling pandang. Apa syaratnya? Tanya salah seorang di antara mereka. Syaratnya, yang bertanya harus bisa menirukan suara tokek yang kubunuh tadi. Jawab Pradabasu sambil tersenyum lebar. Bersebelahan dengan Gagak Bongol, Lembang Laut menggeleng-gelengkan kepala. Namun bersamaan pula mereka tersenyum, bahkan tertawa. Jika kumat isengnya, Pradabasu memang suka aneh-aneh. Namun Pradabasu memang paling pintar menghidupkan suasana. Dan yang berada di luar dugaan Pradabasu, suara menirukan tokek terdengar bersahut-sahutan dan tidak seorang pun yang menyerupai. Pradabasu merasa menemukan pijakan yang lebih mengarah untuk tujuan membongkar keberadaan Telik Sandi itu. Ayo, ucap Pradabasu lantang. Untuk menghangatkan suasana di malam ini, mari kita bangunkan semua binatang penghuni hutan. Gajah, harimau, ayam jantan, anjing, serigala, semua serentak. Bayangkara juga ikut menyumbangkan suaranya. Terdengar suara Bayangkara Pradabasu melolong menirukan serigala kelaparan yang disambut tawa berderai. Segenap penduduk Kelurahan Kudadu, tetapi dengan penuh minat penduduk warga Kudadu ikut menyumbang suara. Ada suara kambing, ada pula suara kuda. Para Bayangkara ikut terpancing menyumbangkan berbagai tiruan, mulai dari burung bence yang menyayat hingga suara burung hantu. Berdebar-debar bekal Gajah Mada yang telah keluar dari bilik istirahat Sri Jayanegara, manakala mengetahui dari mulut siapa
suara burung hantu yang amat mirip dengan aslinya itu berasal. Ingatan Bekel Gajah Mada tak pernah beranjak dari apa yang dikatakan Bagaskara Manjer Kawuryan. Hati-hati dengan anak buahmu yang barangkali gemar bersiul atau menirukan suara burung hantu. Bukankah kau tidak mengajari mereka menggunakan isyarat suara burung hantu? Burung hantu itu mungkin sedang berkeliaran di halaman istana. Ingat, suaranya benar-benar mirip. Sulit membedakan dengan suara burung hantu yang sesungguhnya, ucap Bagaskara Manjer Kawuryan saat itu. Suara riuh rendah meniru berbagai binatang itu makin ramai. Bekel Gajah Mada bulat mendapatkan arah. Suara tiruan burung hantu itu berasal dari mulut singa Parepen. Suara burung hantu itu sangat mirip dengan aslinya. Juga sama dengan suara siulan sandi yang pernah didengar di halaman istana sebagai isyarat yang diyakini diberikan oleh sesama telik sandi Rakuti. Namun, benarkah singa Parepen orangnya? Aku harus memancingnya, membuat pengakuan, ucap Gajah Mada dalam hati. Bekel Gajah Mada yang telah bergabung kembali dan mengangkat tangan menyebabkan semua suara tiuran binatang itu lenyap. Pradabasu mengangguk ketika Gajah Mada mengacungkan jempol tangannya. Bekel Gajah Mada yang tersenyum, sangat sulit ditebak isi benaknya. Apa yang diucapkan Bekel Gajah Mada diarahkan kepada segenap Bayangkara dan tidak semata-mata ditujukan kepada Singo Parepen. Teman-teman, ucap Bekel Gajah Mada datar, tetapi terdengar sangat jelas. Kita berada di sini setelah hari-hari yang melelahkan itu. Tembang peperangan seharusnya terdengar mengalun gagah. Tak soal siapa yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu. Akan tetapi, tembang perang yang gagah itu ternodai oleh pengkhianat. Mengapa harus ada pengkhianat? Tak seorang pun yang berbicara. Semua menyatukan arah pandang matanya kepada Bekel Gajah Mada. Gajah Mada menatap wajah Gagak Bongol yang membeku, lalu memindahkan pandangan matanya pada wajah Lembang Laut yang juga tidak kalah membeku. Terakhir tatapan mata Bekel Gajah Mada ditujukan pada raut muka Pradabasu yang bergeser perlahan dari tempat semula hingga akhirnya perlahan sekali Bekel Gajah Mada mengarahkan tatapan matanya pada penari dan pesinden cokean yang semula melayani Pradabasu menari dan menyanyi. Kau tahu sebabnya? Mengapa megah dan gagahnya peperangan harus dihiasi pengkhianatan? Penari cokean itu bingung, tak tahu apa jawabnya. Yang ia ketahui hanyalah bagaimana menari dan menyanyi dengan baik. Penari cokean itu menggelengkan kepala. Gajah Mada kembali melirik kepada Pradabasu yang bergeser lagi. Pengkhianatan. Mengapa harus ada yang mengkhianati Bayangkara hingga menimbulkan kesulitan yang sedemikian bertubi-tubi? Kenapa pengkhianat busuk itu harus berada di antara kita? Kau tahu apa jawabnya? Singo Parepen? Singo Parepen sama sekali tidak menduga arah pertanyaan itu ditujukan kepadanya. Bukankah pengkhianat itu telah ditumpas habis? Jawab Singo Parepen. Dengan Mahesa Kingkin terbunuh ditebas kepalanya, bukankah kita bersih? Persoalan yang mendadak bergeser itu mencengkeram serta menyita segenap perhatian.
segenap penduduk warga Kelurahan Kudadu itu merasa bagai mendapat tontonan sandiwara yang amat menarik. Tidak seorang pun yang batuk atau menimbulkan suara apapun. Pertanyaan Gajah Mada selanjutnya mengagetkan Singoparepen. Bahkan lebih jauh lagi mengagetkan segenap Bayangkara yang lain. Mahesa Kingkin hanya korban fitnah, ucap Gajah Mada datar. Mahesa Kingkin bukan orang yang melepas burung merpati, pengirim warta dari telik sandi keparat itu. Gagak Bongol hanya orang tolol yang dengan begitu saja menelan umpan fitnah itu. Kau tentu masih ingat bagaimana raut wajah Mahesa Kingkin yang berusaha menolak tuduhan, tetapi tidak memperoleh kesempatan sebagaimana mestinya. Bagaimana, Bongol? Gagak Bongol menegang, wajahnya menebal, melebihi tebal dinding pagar taman makam Antahpura.